تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, berikutnya Ustadz dari Abdul Aziz di Surabaya. Ustadz, saya pernah membaca buku Syekh Mukbil rahimahullah tentang sunnah yang terlupakan, yaitu solat menggunakan sendal ataupun sepatu. Dan begitu tegas dalam buku tersebut tentang sunnahnya mengamalkan dan memakainya dalam solat. Apakah dahulu di Masjid Syekh Mukbil hal tersebut diamalkan Ustadz? Dan kenapa sekarang sedikit sekali yang mengamalkannya Ustadz? Jadi perlu diketahui ya bahwa pada kalimat sunnah-sunnah yang ditinggalkan itu ada yang ada kadang sebagian hal yang sudut pemahaman para ulama di situ berbeda pendapat di dalam bentuk penerapannya. Tetapi dalam bentuk hukum syar'i, apakah boleh seorang itu sholat menggunakan sendal, sholat di atas sendal? Jawabannya boleh saja. Memang datang dari Nabi SAW belasan riwayat, belasan hadits sahih. Itu dikumpul oleh Syekhuna, Syekh Mukbil dalam sebuah risalah berjudul Syar'iyatus Shalah 'alan Ni'al. Ya, dan banyak hadits itu dari riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tidak diragukan bahwa itu adalah hal yang dibolehkan. Cuma apakah itu disunnahkan, dilakukan di masjid secara mutlak, atau sunnahnya terkait dengan masjid seperti masjid Rasulullah SAW. Karena Rasulullah salat, beliau menggunakan masjid beliau lantainya dari tanah. Iya, lantainya dari tanah, lantainya dari pasir. Jadi kalau masuk ke dalam, seorang pakai sendal itu lebih bagus. Iya, itu lebih bagus. Bagaimana dengan masjid yang sekarang ini kebanyakannya memakai karpet, kebanyakannya memakai lantai tehel. Kalau masuk ke dalamnya sendal, itu kadang membuat masjid lebih kotor. Itu bertentangan dengan ruh, dengan makna penjagaan terhadap kebersihan masjid, pengagungan terhadap masjid. Ya, maka harus dipahami konteks di dalam penerapan hadits-hadits tersebut. Iya. Jadi jangan mengajak manusia misalnya di Indonesia ini, sunnahnya sholat pakai sendal, semuanya sholat ke masjid. Itu tidak dibenarkan, itu tidak mengenal sunnah namanya. Tidak mengenal sunnah, tidak mengenal penempatannya. Ya kalau di di pondok Syekh Mukbil rahimahullahu taala, memang beliau dan masyarakat di sana sholat memakai sendal. Ya, itu biasa di lingkungannya ya. Kadang masjidnya saja di sekitar situ masih banyak dari tanah. Ya, dan itu sunnah mudah untuk diterapkan di tempat yang seperti itu. Alhamdulillah berjalan. Selama kita di sana, kita sholat menggunakan sendal. Kalau misalnya seorang itu dia pakai sendal rumah, terus dia di sholat sunnahnya, sholat tahajudnya, dia sholat memakai sendal, atau memakai kaos kaki, memakai sepatu, untuk yang dia pakai di dalam rumah, maka itu tidak dipermasalahkan. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Tapi jangan membawa dengan kalimat bahwa ini sunnah, ditinggalkan, kemudian dia pergi di Indonesia ini, dia bawa sendal, dia masuk ke dalam masjid, sholat pakai sendal, pakai sepatu. Itu tidak dibenarkan. Itu namanya membuat manusia lari dari sunnah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.